Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang audit. Oke kawan-kawan, kita langsung saja ya. Saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 2 yang terdiri dari Sermila Putri Diana dengan NIM 1830403098 dan saya Vivin Aspitarambe 1830403116 dan Zahra Ilyatul Usra dengan NIM 1830403129. Nah, kawan-kawan, saya dan rekan-rekan saya akan mencoba membahas tentang proses audit yang mana terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu tujuan audit laporan, yang kedua tanggung jawab audit dan manajemen, yang ketiga asumsi manajemen, yang keempat tujuan audit terkait transaksi, dan yang terakhir yaitu tujuan audit terkait saldo. Oke kawan-kawan, kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan yang pertama yaitu tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Tujuan audit biasa atas laporan keuangan oleh audit independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Nah, kawan-kawan, di saat kita ingin mencapai sebuah tujuan, tentu saja kita harus mengikuti atau menciptakan sebuah langkah-langkah, yang mana langkah-langkah tersebut, langkah-langkah apa saja sih yang harus kita gunakan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tersebut. Nah, oleh sebab itu, maka mari kita bahas tentang langkah-langkah apa saja yang digunakan untuk mengembangkan tujuan audit. Yang pertama yaitu memahami tujuan audit dan tanggung jawab audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Selanjutnya yaitu mengetahui esensi manajemen tentang laporan keuangan. Nah, yang keempat, mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Yang terakhir yaitu mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua yaitu tanggung jawab manajemen dan auditor. Nah, sebelum itu kita bahas satu-satu ya kawan-kawan. Yang pertama yaitu tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen itu sendiri terdiri dari 2 bagian yaitu yang pertama, mengadopsi kebiasaan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Penyajian ini sendiri terdiri berada di pundak manajemen ya kawan-kawan, bukan di pundak audit. Selanjutnya, tanggung jawab yang kedua yaitu tanggung jawab atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang berkaitan dengan free like untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa yang dianggap Maksudnya di sini yaitu jika manajemen bersikeras dengan pengungkapan laporan keuangan yang menurut audit tidak dapat diterima, maka audit dapat memilih untuk menerbitkan pendapat tidak wajar atau wajar. Caranya bagaimana? Nah, caranya itu dengan pengecualian atau pengunduran diri dari penugasan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab audit. Audit bertanggung jawab untuk melaksanakan audit guna untuk memperoleh kapasitas yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, apakah disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan. Nah, audit itu sendiri bertanggung jawab atas kapasitas yang layak tetapi tidak absolut. Apa sih alasannya? Alasannya yaitu yang pertama, sebagai bukti audit diperoleh dari penyajian sampel populasi serta piutang usaha atau persediaan. Alasan yang kedua yaitu penyajian akuntansi mengandung estimasi yang kompleks yang melibatkan sejumlah ketidakpastian serta dapat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa di masa depan. Alasan selanjutnya yaitu laporan keuangan yang disusun penuh oleh kecurangan yang seringkali sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk dideteksi oleh auditor, terutama bila ada kolusi di kalangan manajemen perusahaan. Selain tanggung jawab yang tadi,
Audit juga masih memiliki tanggung jawab yang mana terdiri dari mendeteksi berbagai kekeliruan yang material, yang selanjutnya yaitu mendeteksi berbagai kecurangan yang material, selanjutnya tanggung jawab audit untuk menemukan tindakan yang ilegal. Nah, kecurangan material ini sendiri bisa terjadi berasal dari kecurangan pelaporan keuangan dan pelaporan aktivitas. Sedangkan dalam tindakan ilegal itu tersendiri bisa jadi terjadi dalam bentuk tindakan ilegal yang berpengaruh langsung dan tindakan ilegal yang tidak berpengaruh langsung. Maka gimana cara audit untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan mengumpulkan berbagai bukti-bukti. Selanjutnya yaitu asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung atau dituangkan di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan manajemen tersebut dapat bersifat implisit yaitu tersirat atau eksplisit yaitu tersurat. Ketika manajemen akan melaporkan atau menyajikan suatu akun ke dalam laporan keuangan, maka manajemen akan membuat dua asersi, yaitu asersi eksplisit dan asersi implisit. Untuk lebih jelasnya, kita umpamakan saja bahwa di dalam laporan keuangan suatu perusahaan disajikan bahwa terdapat hutang dagang sebesar Rp100.000. Nah, di sini manajemen ketika akan menyajikan atau melaporkan hutang dagang tersebut, manajemen akan membuat asersi eksplisit seperti menghitung jumlah hutang dagang dengan benar sebesar 100.000, dan manajemen juga akan membuat asersi implisit seperti memang benar hutang dagang yang dilaporkan atau disajikan tersebut milik perusahaan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu GAAP atau PSAK. Karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Manajemen harus berpedoman kepada prinsip-prinsip akuntansi agar nantinya dalam mengeluarkan pernyataan dalam laporan keuangan, manajemen tidak melakukan kesalahan. Jika manajemen memberikan asersi yang benar, maka dampak kesalahan keuangannya tidak ada. Sebaliknya, jika manajemen memberikan asersi yang salah, maka dampak kesalahan keuangannya bisa berupa angka-angka yang dinyatakan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kesalahan manajemen dalam asersi laporan keuangan mempunyai dampak kuantitatif dan kualitatif. Asersi ini dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Yang kedua, saldo akun pada akhir periode. Dan yang ketiga yaitu penyajian dan pengungkapan. Masing-masing asersi tersebut mempunyai indikator yang akan digunakan dalam proses audit nantinya. Pertama, kita akan membahas asersi tentang transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Dalam asersi ini, kita akan mengetahui apakah transaksi telah dicatat dengan semestinya, di mana asersi ini dibagi atas 5 indikator, yaitu keterjadian, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, dan pisah batas. Baiklah, kita akan membahas masing-masing asersi tersebut satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu keterjadian atau occurrence. Merupakan asersi tentang transaksi dan peristiwa yang dicatat dalam laporan keuangan adalah benar-benar telah terjadi selama periode akuntansi dan bersangkutan dengan entitas tersebut. Contohnya yaitu, manajemen menegaskan bahwa transaksi penjualan yang dicatat merupakan pertukaran barang dan jasa yang telah terjadi antara perusahaan dan customer. Yang kedua yaitu kelengkapan atau completeness, merupakan asersi terkait semua transaksi dan peristiwa yang harus dicatat dalam laporan keuangan telah dicatat seluruhnya. Contohnya yaitu, manajemen menegaskan bahwa semua penjualan barang dan jasa telah dicatat dalam laporan keuangan. Yang ketiga yaitu keakuratan, merupakan asersi tentang jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat telah dicatat dengan benar. Contohnya, transaksi penjualan telah dicatat pada harga yang benar dan menghitung perkalian harga dan kuantitas dengan tepat. Yang keempat yaitu
Klasifikasi merupakan asersi tentang transaksi dan peristiwa yang telah terjadi dicatat dalam akun yang tepat. Contohnya, penjualan barang secara kredit dicatat pada piutang bukan pada kas. Asersi yang terakhir yaitu pisah batas, merupakan asersi tentang transaksi dan peristiwa telah dicatat pada periode akuntansi yang benar. Contohnya, penjualan barang pada bulan Desember telah diselesaikan dan dicatat pada bulan Desember tanpa melewati periode akuntansi. Selanjutnya, kita akan membahas jenis asersi yang kedua, yaitu asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Asersi ini terdiri dari eksistensi, kelengkapan, penilaian dan alokasi, serta hak dan kewajiban. Kita akan membahas asersi yang pertama, yaitu eksistensi. Merupakan asersi yang menyatakan tentang aset, kewajiban, dan modal yang dicantumkan dalam neraca memang benar-benar ada pada tanggal neraca. Contohnya, manajemen menyatakan bahwa persediaan barang dagang dicatat dalam neraca memang ada sesuai dengan jumlah yang dicatat. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu GAAP atau PSAK. Karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Manajemen harus berpedoman kepada prinsip-prinsip akuntansi agar nantinya dalam mengeluarkan pernyataan dalam laporan keuangan, manajemen tidak melakukan kesalahan. Jika manajemen memberikan asersi yang benar, maka dampak kesalahan keuangannya tidak ada. Sebaliknya, jika manajemen memberikan asersi yang salah, maka dampak kesalahan keuangannya bisa berupa angka-angka yang dinyatakan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kesalahan manajemen asersi ini dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Yang kedua, saldo akun pada akhir periode. Dan yang ketiga yaitu penyajian dan pengungkapan. Kedua, kelengkapan merupakan asersi yang menyatakan bahwa semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dicantumkan dalam laporan keuangan. Contohnya, manajemen menegaskan bahwa semua transaksi yang material dengan pihak terkait telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, keakuratan dan penilaian merupakan asersi yang berisi tentang informasi keuangan dan informasi lain telah diungkapkan secara tepat pada jumlah yang tepat. Contohnya, pengungkapan manajemen atas suatu jumlah kewajiban pensiun yang belum didanai dan asumsi-asumsi yang mendasari jumlah tersebut. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi yang dapat dipahami, merupakan asersi yang menyatakan bahwa jumlah-jumlah telah diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan, serta apakah varian saldo dan pengungkapan yang berkaitan dapat dipahami dan dinyatakan dengan jelas. Contohnya, manajemen menegaskan bahwa klasifikasi persediaan sebagai barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku sudah tepat dan pengungkapan metode yang digunakan untuk menilai persediaan dapat dipahami.
Jadi, itulah tadi jenis asersi yang biasa ditemui dalam proses audit. Jadi, pada intinya, asersi ini akan menunjukkan apakah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Asersi manajemen inilah yang akan menjadi pertimbangan untuk auditor dalam mencapai tujuan auditnya, serta menjadi dasar auditor untuk menyatakan pendapatnya atas bukti yang didapatkan selama proses audit berlangsung. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi mengenai proses audit. Poin keempat yaitu tujuan audit terkait transaksi. Maksud dari tujuan audit terkait transaksi ini memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten, yang disyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga dan memutuskan bukti audit yang tepat sehingga harus dikumpulkan bagi kelas transaksi sesuai dengan penugasan audit. Tujuan audit atas transaksi ini mengikuti dan terkait dengan asersi manajemen tentang transaksi. Hal ini dikarenakan bahwa tanggung jawab utama auditor adalah menentukan apakah asersi manajemen tentang laporan keuangan dapat dibenarkan. Tujuan audit berguna sebagai kerangka kerja yang akan membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti audit yang cukup kompeten dan tepat sesuai dengan jenis transaksi yang diaudit. Nah, teman-teman, tujuan audit terkait transaksi ini memiliki tujuan umum. Yang pertama yaitu keterjadian, yang kedua kelengkapan, ketiga keakuratan, keempat pemindah bukuan dan pengikhtisaran, yang kelima klasifikasi, dan terakhir penetapan waktu. Berikut keenam tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi. Penjelasannya dari keenam tujuan audit umum tersebut yaitu mengenai keterjadian, maksudnya ialah tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi yang telah dicatat memang benar-benar terjadi. Kedua, kelengkapan. Tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah dicatat. Yang ketiga yaitu keakuratan. Tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi telah dicatat pada jumlah yang benar. Yang keempat yaitu pemindah bukuan dan pengikhtisaran. Tujuan ini berkaitan dengan keakuratan pemindahan informasi dari jurnal ke buku besar dan neraca saldo, serta keakuratan pengikhtisaran transaksi dalam laporan keuangan. Kelima yaitu klasifikasi. Tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi telah dicatat pada akun yang tepat. Dan yang terakhir yaitu penetapan waktu. Tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. Nah, teman-teman, apabila tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi telah ditentukan, maka tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi untuk setiap jenis transaksi dapat dikembangkan. Setidaknya, satu tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi harus disertakan pada setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Baik teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke poin yang terakhir yaitu tujuan audit terkait saldo. Maksudnya yaitu diterapkan pada saldo akun seperti piutang usaha dan persediaan dan hampir diterapkan pada saldo akhir dalam akun-akun neraca. Beberapa tujuan audit yang diterapkan pada akun-akun laporan laba rugi tertentu bisanya melibatkan transaksi non-rutin dan beban yang tidak dapat dikreditkan, seperti beban hukum, perbaikan, dan pemeliharaan. Akun-akun laporan laba rugi lainnya berkaitan erat dengan akun-akun neraca dan diuji secara serentak. Auditor akan mengumpulkan bukti untuk memverifikasi rincian yang mendukung saldo akun dan bukan memverifikasi saldo akun itu sendiri. Tujuan audit terkait saldo ini memiliki tujuan audit umum. Di antaranya yaitu eksistensi. Maksudnya ialah jumlah yang tercantum memang ada. Dan kedua itu kelengkapan. Maksudnya yaitu jumlah yang ada telah dicantumkan. Yang ketiga, keakuratan. Jumlah yang dicantumkan telah dinyatakan dengan benar.
Keempat yaitu klasifikasi. Jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasi dengan tepat. Yang kelima yaitu cut off. Transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Yang keenam, hubungan yang rinci. Maksudnya itu rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total akun, dan sesuai dengan total buku besar. Selanjutnya yaitu nilai yang dapat direalisasi. Maksudnya, aktiva yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. Dan yang terakhir yaitu hak dan kewajiban. Maksudnya ialah adanya hak entitas tersebut dan apakah liabilitas merupakan kewajiban dari entitas tersebut pada suatu tanggal tertentu. Baik teman-teman, demikianlah presentasi kami dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan teman-teman dapat memahaminya. Saya dari perwakilan kelompok 2, mohon maaf jika dalam penyampaian banyak salah dan kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.